Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat, bugar, dan penuh dengan semangat untuk mengisi dan melewati Ramadan yang masih tersisa 10 hari lagi ini. Tidak lupa salam selawat kita lantunkan untuk junjungan umat, kekasih kita yang sangat kita cintai, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Hari Sabtu bagian minggu-minggu akhir yang hadir ke ruangan Anda di Kesehatan Islami itu bersama dengan Rumah Sehat Alfian RSA. Beliau sudah ada di ujung sana, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya untuk Alhamdulillah. mempersuasi, memotivasi pendengar Radio Silaturahim agar bisa melangkah dengan lebih mantap menghadapi gangguan kesehatan kalau tahu terjadi. Hari ini persisnya bahasan kita tadi waktu di off air kan terkait dengan pengobatan integratif nih. Seperti apakah persisnya layanan pengobatan ini di RSA? Iya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nuning, Kang Fajar, dan operator di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat ketemu lagi di Zoom Sabtu keempat, ya. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Hari ini kita akan membahas tentang, ya, karena kemarin banyak yang nanya, Pak Alfian, sekali-sekali apa sih yang ada di rumah saya Alfian. Nah, kebetulan waktu itu saya bikin ini waktu ada mahasiswa S2 Herbal UI, ya, Herbal Medik UI yang datang ke tempat praktek saya. Mereka pengen lihat apa aja yang ada di rumah saya Alfian. Nah, ini kebetulan saya udah bikin PPT-nya, udah deh saya tayangkan aja, ya, yang kemarin waktu acara prof saya yang di UI, ya, sama mahasiswa adik tingkat, ya, saya dulu di S2 Herbal Medik UI. Nah, layanan yang ada di RSA ini ya pengobatan integratif. Integratif itu ya modern dan tradisional, ya, sebenarnya modern dan tradisional, ya. Jadi digabungkan, ya, seperti ada pasien membawa MRI atau CT scan, ya. Nah, itu kita baca, kita analisa. Nah, dari situ kita bisa intervensinya apa. Intervensinya menggunakan apa? Ya tradisional, ya. Eh, nah, ini ya. Apa itu integratif? Ya, integratif itu perawatan atau pendekatan perawatan kesehatan yang menggabungkan ini, ya, metode konvensional atau modern dengan pengobatan alternatif atau sebagai pelengkap komplementer, ya. Nah, tujuan pengobatan integratif ini ya merawat individu secara holistik, menyeluruh, ya. Jadi yaitu memperhatikan kesehatan tubuhnya, pikiran, jiwa, dan spirit dan energi, ya. Jadi secara menyeluruh. Jadi kita itu tidak hanya mengobatin bodinya saja, ya, bukan diobatin, kasih obat, ya selesai, ya. Tapi kita usahakan bagaimana pikiran, ya, mind, ya, soul, jiwanya, spirit dan energinya. Karena kadang-kadang ada pasien yang stroke, ya. Nah, itu kan dia biasanya dia emosi, ya, emosi tinggi, ya, orang stroke itu karena dia biasa jalan leluasa, dia biasa kemana aja bisa, ya, tiba-tiba ada anggota tubuhnya yang tidak bisa sinkron dengan prosesornya, dengan kepalanya, ya. Jadi dia pengennya ngambil sesuatu sulit, ya, mau berjalan sulit, ya. Nah, akhirnya biasanya pasien tersebut lebih emosi, ya, lebih emosi. Nah, bagaimana kita menanggulangi itu selain kita bodinya kita terapi, tapi kita berikan edukasi ke keluarganya, ya, keluarga yang merawatnya, ya.
harus dengan sabar ya. Terus waktu dia sehat dia bisa berkorban ya. Nah, kita berikan pikiran-pikiran yang positif ya, supaya apa? Supaya keluarganya membantu untuk mempercepat kesembuhan si pasien tadi ya. Nah, itulah kita tidak hanya tubuhnya tapi pikiran ya, keluarganya pun ya. Nah, terus spirit dan energinya ya. Nah, jiwanya harus diisi ya dengan pengajian supaya dia tetap lebih sabar ya, ujian-ujian yang dihadapi ya. Nah, terus energi, spirit ya, semangat dan energi ya. Kalau misalnya dia terkumpul, misalnya apa saudaranya ya, lingkungan sekitar yang mensupport dia, nah itu menjadikan semangat ya dan menjadikan energi yang positif. Nah, itu maksud dan tujuan ya. Salah satu contoh itu ya, salah satu contoh. Banyak lagi contoh yang lain seperti orang mah itu kan stres ya biasanya kan, pekerjaannya tinggi atau dia ada tekanan, pressure di pekerjaan ya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pressure tinggi ya itu ya. Nah, itu juga bisa kita terapkan ya, bagaimana kita mengobatin body, mind, soul, spirit dan energi ya. Jadi bukan hanya bodinya ya. Nah, komponen yang sering digunakan dalam pengobatan integratif yaitu pengobatan tradisional ya, misalnya dengan herbal ya, dengan akupuntur ya, dengan tuina ya, atau refleksi ya, atau tuina anmo atau tuina cengku ya. Nah, itu tradisional ya. Nah, komplementer bisa kita gunakan musik ya untuk pelengkapnya. Misalnya pasien ini, nah seperti pasien yang suka susah tidur ya, insomnia ya. Nah, ada pasien saya juga yang insomnia, ya insomnia. Nah, kita bantu dengan apa? Ya, kita bantu dengan dia mendengarkan musik, ya, dia relaksasi, deep breathing, ya, tarik nafas dari hidung, hembuskan, ya. Terus bisa dengan Ayurveda. Ayurveda itu seperti yoga, meditasi, ya. Nah, itu banyak hal-hal yang di luar sana, ya. Saya kemarin mengisi seminar ya, saya mengisi seminar di India ya sebagai pembicara internasional. Nah, di situ mereka punya ciri khas sendiri namanya Ayurveda ya. Ayurveda itu herbal-herbal atau tradisional di India ya. Nah, mereka terkenal dengan yoga ya, yoga meditasi ya. Nah, sama intinya dia mencari ketenangan ya, ketenangan batin ya, ketenangan jiwa dengan dihubungkannya dengan olahraga yoga. Nah, kita juga bisa ya, kita hubungkan dengan wirid ya, duduk ya, wirid ya. Nah, itu kan menjadikan ketenangan jiwa ya, atau mendengarkan rasil ya. Nah, itu memberikan ketenangan ya, memberikan ketenangan jiwa kita ya, soul kita ya. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan musik-musik nasyid ya, atau kita ngerelaksasi lainnya ya. Nah, nanti dibantu dengan akupuntur ya di titik yintang ya, pahu ya. Nah, dikasih herbal untuk menenangkan. Nah, dia akan bisa tidur ya. Karena kalau kita berikan obat medis ya, itu akan mengganggu sarafnya ya. Obat-obat medis itu kan eh, ya keras ya. Jadi ada yang mengandung narkotik ya akhirnya. Jadi dia akan bermasalah ya, ke sarafnya ya. Nah, kenapa kita tidak coba untuk yang tradisional dulu ya, tradisional ya. Terus kita bantu dengan jiwanya ya, kita bantu dengan bodinya, terapinya ya. Nah, ada pasien saya itu insya Allah, alhamdulillah dia udah bisa tidur ya, sudah bisa rileks ya. Nah, apabila ada masalah dia kembali ke agama ya, kembali ke ngecas lagi ya, imannya dicas lagi. Nah, itu suatu obat ya, suatu obat ya. Manusia itu pasti hidup penuh masalah ya. Meninggal pun kita juga masalah ya kan. Ditayangin televisi, masa muda dihabiskan kemana, masa tua dihabiskan kemana ya. Nah, itu kita harus siap untuk menghadapi itu dengan apa? Dengan isilah iman kita ya. Ada lagi pendekatan psikologi ya, psikologi ya, misalnya kita terapi kognitif ya, pendekatan mental ya, dengan mengurangi stres ya, menekan emosional, misalnya manajemen kolbu ya, misalnya dia dapat cobaan ya, misalnya dia ditipu orang atau apa ya. Nah, kita kembalikan, ajak dia kembalikan ke agama, ke Allah ya. Nah, apabila tidak izin Allah dan itu tidak akan terjadi ya.
Nah, terus kita berikan masukan lagi, harta yang akan diambil orang itu akan dikembalikan ke akhirat, ya harta kita yang jelas ya. Nah, tapi yang kita makan, yang kita gunakan pakaian itu akan menjadi kotoran ya. Nah, yang kita bawa adalah yang ditipu orang tadi ya, yang apa, yang kita belanjakan ke jalan Allah. Nah, itu yang akan memberikan mengurangi stres dia, ya, mengurangi emosional dan stres dia, ya. Nah, ada lagi seperti perawatan medis konvensional ya. Nah, itu kan nanti biasanya sudah ada mereka membawakan hasil-hasil rekam medik ya dari medis ya seperti MRI atau CT scan ya atau ronsen ya atau lab ya atau mereka sudah melakukan terapi fisik ya atau fisioterapi ya. Nah, itu termasuk medis konvensional ya. Atau yang seperti di gambar ini kan ada orang fraktur ya, patah ya. Ini kan multiple fracture ya. Ini ada orang patah ya, ini di Jiangxi ya, Jiangxi University karena saya kemarin kuliah di Jiangxi University ya, TCM S1 ya. Gelarnya Bachelor Medicine. Jadi BMed itu kedokteran Tiongkok ya. Nah, mereka melakukan fiksasi, eksternal fiksasi ya, karena dia edema, multiple fracture, ada patah di femoral head, ada patah di tibia, ada patah di fibula ya. Jadi tulang ini patah ya, fibula, tibia ya. Nah, terus mereka lakukan operasi yang memang harus ya, seperti femoral head ya. Nah, tapi yang bawah mereka tidak lakukan. Kenapa? Mereka wound healing dulu. Wound healing itu mereka mengobati dulu bengkak-bengkaknya ya, karena kalau dia dilangsungkan operasi takut infeksi ya. Nah, mereka bantu dengan herbal ya, mereka bantu dengan akupuntur, mereka bantu dengan moksa ya. Moksa itu dipanaskan agar sirkulasi darahnya lancar. Karena kan ini kan hematom semua, karena benturan ya, ditabrak. Di sana itu di Cina itu jarang sekali ya anak-anak muda yang maksudnya sakit yang kronis ya, maksudnya sakit-sakit yang misalnya paru-paru atau apa. Nah, banyak anak muda itu yang sakit malah kecelakaan. Ini anak muda ini kecelakaan. Nah, terus saraf kejepit ya. Jadi pas waktu saya masuk IGD, masuk ICU di sana ya tua-tua semua ya, yang muda-mudanya nggak ada. Yang mudanya itu paling ya patah ya, saraf kejepit. Nah, itu ada ya. Nah, ini dia ditabrak oleh motorcycle ya, karena di sana itu kan elektrik ya. Jadi sana tuh elektrik semua, jadi nggak bersuara ya. Makanya elektrik tuh memang agak hati-hati juga kalau kita nyebrang atau apa ya. Nah, ditabrak akhirnya multiple fracture. Nah, ini dibantu ya, memang medis konvensional dan apa tradisional ya, dibantu dengan tradisional juga. Ini rumah sakit ya, integratif ya. Nah, ini ada profil dari Rumah Sehat Alfian ya, dulunya namanya Rumah Sehat Indonesia ya, karena saya nggak patenin, akhirnya dipatenkan orang malah ya. Eh, Harusnya saya duluan ya, cuma saya nggak ngerti waktu itu ya. Akhirnya sudah deh saya ubah aja Rumah Sehat Alfian karena orang pada cari pasti sayanya ya, karena banyak juga yang nyasar. Jadi kalau di Google itu Rumah Sehat Indonesia banyak sekali ya. Nah, kalau Rumah Sehat Alfian, insya Allah sih dia tertuju ke saya ya. Nah, kita menerapkan apa? Ya berfokus tadi ya, pelayanan integratif, ya komplementer, holistik ya. Jadi bagaimana menggabungkan pengobatan dengan tubuh, pikiran, jiwa dan energi ya dan spirit ya. Nah, supaya apa? Balance ya, supaya balance ada keseimbangan ya. Nah, ya banyak layanan-layanan yang bisa dilakukan di Rumah Sehat Alfian ya, seperti jantung, hipertensi, ya, saraf kejepit. Di YouTube saya tuh banyak ya, frozen shoulder. Nanti dicek aja di sana pasti ada. Ya, ini ada website saya juga, rumahsehatalfian.com ya. Nah, ini ada layanan-layanan yang ada di Rumah Sehat Alfian ya. Ya, ini saya informasikan juga waktu ada dosen saya ya. Ada herbal ya, herbal karena saya memang S2 Herbal Medik UI ya, karena saya ngambil herbal UI. Nah, ini herbal saya yang sudah BP POM ya. Nah, terus ada hirudoterapi, ya leech terapi. Nah, ini prof saya nyuruh saya S3-nya ambil aja Linta Alfian katanya. Ya, saya belum belum kepikiran nih, tapi saya pengen coba ya. Nah, karena lintah ini memang jurnalnya sangat banyak ya, leech atau hirudo ya, jurnalnya sangat banyak untuk antikoagulan, untuk mengencerkan darah ya. Tugasnya apa? Jadi pengobatan itu tidak hanya organ dalam ya, tapi pembuluh darah
kita pikirkan, ya, posisi reposisi tulang, ya, saraf kita pikirkan, ya, terus makanan, ya. Nah, jadi pasien-pasien itu tidak hanya, ya, tapi kita eh, apa, diagnosanya tepat, maksudnya kita mendiagnosa itu untuk memberikan intervensi yang tepat, ya. Kalau misal dia masalah pembuluh darah, ya bisa kita gunakan lintah, ya. Nggak semua orang di akupuntur, nggak semua orang di lintah, ya, tergantung keluhan dia, ya. Nah, misalnya dia stroke, ya. Nah, kayak tadi ada ibu pasien saya tuh dia stroke berulang, ya. Jadi dia ngecas lagi, ya, stroke berulang, kemarin udah terapi udah bisa nelen dibandingkan yang sebelumnya, ya. Nah, terus ada lagi tadi karena posisi, ya, posisi lehernya, servikalnya, kalau dia tiduran dia ketekan kepalanya pusing, ya, sampai makan obat Panadol dua, ya, yang merah sama yang biru, ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, sekarang udah seminggu sekali dia, seminggu cuma sekali dia makan, itu pun setengah-setengah, ya. Jadi kita lancarkan aliran darahnya, kita bantu posisi servikalnya, ya. Nah, itu kita gunakan lintah dan pembenahan posisi. Jadi ada kasus-kasus tertentu, ya. Nah, ada lagi tuina. Tuina ini untuk reposisi, ya. Kalau misalnya yang sekarang tuh rame kretek-kretek, ya, sebenarnya sudah lama saya lakukan di 2010, ya. Lintah ini pun juga sudah lama, ya, sudah 15 tahun saya praktek, ya. Nah, baru boomingnya sekarang, ya. Nah, tuina ini bagaimana posisi tulang, ya, posisi tulang yang menonjol atau dia agak masuk, ya, atau dia agak miring. Nah, itu kita reposisi, kita benarkan dengan penekanan, dengan adjustment, ya, bisa kita dengan traksi, ya. Nah, tergantung keluhannya. Nah, tadi juga ada pasien yang tangannya habis banjir kemarin, ya, dia dorong, dia dorong, ya, dia dorong, dia nekuk, sakit akhirnya, muter pun sakit, ya. Nah, itu kita benarkan posisinya. Di YouTube saya tuh banyak, ya, kalau mau lihat ada pasien yang jalannya miring-miring, ya, ada jalannya pakai kursi roda, ya, nggak bisa jalan, ya, akhirnya sudah bisa jalan, ya. Nah, itu caranya apa, ya? Kita benarkan posisinya salah, ya, baru kita akupuntur, ya, boleh kita TENS, ya. Nah, waktu kemarin juga waktu saya ngisi di India, ya, ada pasien, ada orang pembicara juga dari Malaysia. Nah, ternyata dia CTS, ya. Nah, CTS, ya, biasanya saya tuh nggak pernah kalau lagi acara-acara begitu, nggak pernah show off, maksudnya nggak pernah, "Oh, ya sudahlah," gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak tahu saya mau bantu dia, ya, bantu dia, ya, kasihan juga karena dia megang koper lepas, megang barang lepas, ya. Nah, pertama eh, apa yang bawa dia tuh asistennya, ya. Jadi ada dua, jadi yang pembicara dan asistennya. Nah, yang pembicara itu frozen shoulder, ya. Nah, akhirnya saya bantu di sana, terus dia CTS-nya dia malah ngangkat koper habis setelah dibenerin itu, ya. Nah, dia excited banget, ya, sampai mau ke sini, orang Malaysia, ya, mau ke sini berobat, ya. Jadi hubungan baik sampai sekarang pun hubungan baik, ya. Dan malah dia yang bantuin waktu itu kita pesan tiket, bagasinya lupa, ya. Nah, akhirnya karena dia merasa sehat, merasa sembuh, ya, senang dia membantu, ya, luar biasa, ya, sampai saya pulang pun ditanyain sudah sampai sudah gimana. Ya, gitu nggak itulah, ya, karena jodoh mungkin, ya. Biasa saya tuh kalau udah cara-cara gitu konsentrasi, dan itu saya juga nggak bawa jarum, ya. Kebetulan ada yang eh, apa eh, partner saya, ya, yang bicara juga, itu kakak tingkat saya juga S2 Herbal Medic sekarang di Binawan dia, ya. Saya juga alumni Binawan. Nah, dia bawa jarum. Ah, sudah cocok deh, saya bilang. Isi, jarum ada, ya udah, ya, enak, ya. Posisinya pas banget, ya, itu yang memang jodohkan, ya. Nah, kita juga punya akupuntur, ya. Akupuntur ini untuk saraf, biasanya untuk pain, ya. Nah, ini saya gunakan, ya. Karena saya memang belajar di sana dan saya ngambil S1-nya dan praktek di rumah sakit, ya, praktek di rumah sakit, ya. Nah, ini cuman lagi saya coba setarakan, kemarin CHSI-nya sudah berhasil. Nah, cuman yang di diktinya belum berhasil, lagi saya coba lagi, ya. Ada kekurangan file atau apa, nggak ngerti juga saya. Nah, ternyata nggak segampang itu, ya, bikin online itu, ya. Nah, kalau rencana mau ke Belmawa Dikti langsung, ya, karena kan file kita udah lengkap dan tercatat Jiangxi itu di Dikti ada, ya, dan ada lulusannya yang S3 malah, ya, yang sudah keluar penyetaraannya, ya. Nah, ada lagi Moxibushi. Moxibushi ini atau heat sensitive Moxibution, ya. Nah, ini untuk pasien-pasien yang dingin, ya, misalnya
orang ginjal itu kan dingin ya. Nah, kita bisa tambahkan dengan herbal ya. Kita bantu dengan moksa. Nah, ini pun dikasih ginger ya, dikasih jahe ya. Ada moksanya di atas ginger ya, terus dibakar ya. Nah, ini akan meresap, panas itu akan meresap ke dalam ya. Nah, ini bagi pasien-pasien yang dingin ya, atau juga pasien-pasien yang HNP bisa digunakan ya. Tapi biasanya gunakan pasien-pasien yang dingin ya, memang perlu penanganan ya, atau inflamasi yang nyeri ya, bisa kita lakukan ya. Nah, terakhir apa? Ya, food therapy. Ya, food therapy bagaimana misalnya di kolesterol ya, pantangin makanan-makanan yang enak ya, keju, coklat ya, udang, kerang, cumi, kepiting misalnya ya. Nah, itu adalah terapi makanan. Misalnya di asam urat ya, hindari yang hijau-hijau, kacang-kacangan ya. Ya, ikan air tawar boleh semua kecuali lele. Nah, itu kita berikan informasi itu, kita kasih berikan pantangan dan saran makanan ya. Jadi memang terapi itu harus menyeluruh seperti ini ya. Jadi bukan hanya bodinya yang kita sembuhkan ya, yang kita obatin ya, tetapi pikirannya, mindnya ya, jiwanya ya, sampai makanannya ya, sampai makanannya ya. Setelah terakhir itu kita konseling, kita berikan edukasi ya. Jadi tidak hanya bodinya, jadi sampai dia konseling ya. Konseling itu sampai apa, pantangan dan saran makanan ya. Jadi itulah namanya holistik, integratif, menyeluruh ya. Nah, ini ada ruang-ruang terapi yang di Rumah Sehat Alfian ya. Di sini ada namanya Bonfik ya, Tuina ya, untuk membenarkan posisi. Ini ada ruang moksa ya, ada terapi lintah pria, ada terapi lintah wanita ya, terpisah ya. Terus ada ruang registrasi atau administrasi ya. Di sini ada ruang konsultasi ya. Di sekarang saya tempat on air sekarang ya di sini ya. Nah, ada ruang rehabilitasi. Nah, ruang rehabilitasi ini belum saya garap ya. Nanti saya mau garap, saya menggunakan ada katrol segala macam. Nah, ini saya mau gunakan tapi belum sempat ya karena masih renovasi rumah ya. Nah, ini ada plangnya ya, masuk dari sini. Nah, kebetulan saya juga ketua LSK ya. Jadi ada lembaga sertifikasi kompetensi ya. Kebetulan saya ketua LSK dan master penguji. Ada LKP, ada tempat uji kompetensi dan rumah sehat. Ya, jadi satu ya, jadi ada ruang seminar dan lain-lain ya. Nah, ini ada musolanya. Nah, sekarang saya bikin toga ya. Kemarin kan saya undang RT RW untuk peresmian toga. Ini jadi di depan udah ada 80 tanaman ya. Jadi kalau misalnya nanti subur semua, ada pasien yang mau, bisa bibitnya diambil ya. Jadi tujuan saya tadi itu edukasi ya. Nah, di sini ada toga dan tempat parkir ya. Nah, di sini ada toiletnya, ada kantor berita. Nah, kebetulan saya dijadikan kepala biru ya, Jakarta Timur ya. Jadi ada namanya Versa News. Jadi saya jadi pers juga ya. Ini ada ruang aula untuk kita seminar ya. Jadi kalau ada seminar-seminar kita di sini ya. Jadi ada seminar uji kompetensi, ada seminar kemarin ada dari prof saya dari UI, ada dari RT RW kemarin saya adakan di sini ya. Nah, di sini ada ruang rapat kecil ya. Kalau misalnya kita mau ada rapat-rapat kecil bisa kita lakukan di sini ya. Nah, di sini juga ada ruang podcast ya. Saya juga suka podcast ya, podcast untuk ngisi ya, waktu itu di Edura TV ya, Edura TV punya UNJ ya. Nah, di sini ada foto booth ya, foto booth ini kalau peserta masuk dia bisa foto-foto dulu ya. Jadi tempat yang memang khusus untuk foto ya. Nah, ini kondisi Rumah Sehat Alfian ya yang saat ini ya, mudah-mudahan bentar lagi rampung mudah ya. Tinggal depan-depan aja. Amin. Nah, ini waktu saya di Jiangxi University ya. Jadi pengalaman praktek saya di Hospital Jiangxi ya, Jiangxi Hospital, dan saya kuliah di Jiangxi University ya. Nah, dia punya dua kampus ya, ada yang di Yangming, ada yang di Wanli ya. Di Wanli itu yang kayak Depoknya ya, kalau yang Yangming itu kayak Salembanya ya. Nah, dia punya rumah sakit ya. Kalau di UI dia punya rumah sakit di Salemba atau rumah sakit di Depok sekarang ya. Nah, dia punya rumah sakit langsung ya, afiliatnya dengan rumah sakit yang si hospital ada dua ya. Dia ini ada dua, ada yang baru, ada yang lama ya. Nah, yang baru itu agak masih sepi, mungkin kayaknya pelayanannya agak 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 lebih mahal mungkin ya. Kalau ini pasien-pasien yang umum ya, karena ramai banget ini.
setiap kita datang itu ya kalau kita lewat jam 8 ya udah manual ya naik 10 lantai itu manual karena tidak bakal kebagian ya walaupun liftnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ada 6 liftnya besar ya. Nah nggak bisa karena rame banget ya itu. Jadi pasien tuh keluar masuk keluar masuk keluar masuk ya. Nah ini Rumah Sakit Jiangxi University merupakan rumah sakit integrasi antara pengobatan modern dia memang ya modern dia pakai infus dia ada dokternya ya dia ada operasi. Nah ini kan saat saya operasi nih saya ikut operasi ya operasi vagus ya waktu itu operasi lutut ya operasi lutut karena terlalu masuk ke dalam dia dioperasi ya. Nah ini pun operasi ini yang hadir ada yang datang di situ perawat nggak ada ya jadi perawat itu cuma menghantarkan obat-obatan dan lain-lain. Nah mereka itu selevel kalau di sana selevel dengan perawat ya kita ada morning report ya nanti kita bawa ada perawat segala macam. Nah pas saat di operasi itu hanya ada dokter ortopedik ya dokter anestesi dokter bedah ya koas ya kita koas ya. Nah terus residen di situ semua yang nanganin dokter ya koas dan residen jadi tidak ada perawat lagi di dalam itu ya dan dia bagus banget ya start masuk di ronsen dia pasang nail atau pasang skrup dia ronsen lagi ya. Jadi ronsen itu bisa sampai 5, 6 kali ya sampai posisinya pas ya karena ada pernah kejadian karena saraf ya di inguinal itu ada saraf ya. Nah kadang dia kesentuh saraf si baut tadi padahal posisinya udah bagus baut itu kesentuh saraf ya. Nah makanya dengan itu dia ronsen lagi sampai dia MRI terakhir ya biasanya ya. Nah, mereka menggunakan X-ray, laboratorium, ya, MRI, terus TCM, ya, konsepnya defisiensi, yin yang, ya, ekses, ya, sindrom, ya. Nah, ini secara tradisional. Nah, di sini pusat pengajaran, penelitian, perawatan, ada herbalnya juga, ya. Terus dia sudah berpengalaman, ya. Ini ada stafnya, ada dokternya, ya. Terus juga punya rawat inap, ya, 1.700 tempat tidur rawat inap dan 12 ruang operasi. Jadi kita tuh di bawah itu saya lupa lantai berapa ya. Pokoknya turun itu kanan kiri ada semua ruang operasi. Jadi ada 66, 66. Jadi setiap masuk langsung blok, setiap masuk blok ya. Dan mereka itu gimana ya? Cepat ya, tidak lambat ya. Jadi pasien masuk ya ya tetap steril ya, tapi ya kadang pakai baju mereka sendiri ya gitu ya. Jadi eh, tidak seperti di kita kan harus memang benar-benar steril banget ya. Nah, di mereka di sana yang penting output ya kalau saya lihat ya, yang penting output ya. Kadang waktu kemarin ada biopsi juga masih pakai baju dia ya itu ya. Saya ikut biopsi untuk paru ya, si A paru waktu itu ya. Nah, ini rumah sakitnya ya. Nah, ini rumah sakitnya juga ya. Nah, tapi dia ada layanan seperti tadi layanan operasinya ini layanan tradisionalnya. Tapi di dalam rumah sakit itu di dalam ruangan bed-bednya ya. Jadi satu ruangan itu ada berapa bed ya. Nah, di sana ada akupuntur ya, acupoint dan akupoint ya. Akupoint ini jalur meridian, acupoint ini adalah apa titik 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 sakit ya titik sakit ya di mana titik sakit di jarum ya ada moksa yang tadi nih ada moksa pinggangnya di moksa ya ini ada di jarum ya terus ada lagi sebentar, atasnya ketutup. Oh ya masih moksa ya. Ini moksa, ini dragon moksa. Ini menggunakan jahe ya, terus dibakar ya untuk sepanjang ini namanya dragon moksa ya. Nah ada lagi floating needle. Nah ini jarum untuk pain ya. Ada lagi tuina anmo ya tuina anmo itu yang pijet ya. Tuina cengku itu yang keretak itu. Tuina prediktif untuk anak-anak ya. Ada fisioterapi juga ya. Fisioterapinya malah lengkap banget ya. Alat-alatnya canggih-canggih ya. Alatnya canggih-canggih banget ya. Nah, ada centau ya, akuputomi ya, ada bloodletting ya, ada fire needling ya. Jadi untuk orang dingin, jarum itu dibakar langsung ditusukkan ya. Ada catgut ya untuk orang supaya kurus. Jadi dia disuntikkan. Itu ada enzimnya untuk menguruskan badan ya. Ada cutting fire ya, bekam api ya. Ada splinting fracture ini untuk membandage ya. Saya juga belajar eh, patah tulang ya. Jadi lengkap banget ya. Nah, ini ada tuina cengku, nah ini ada akuputomi ya. Ada gambarnya akuputomi atau centau tadi ya. Nah, ini tuina pediatrik ya.
telinga cengkeh. Nah, ini fisioterapinya. Ini fisioterapinya lengkap banget. Ada alat-alatnya, cuman saya nggak foto ya sebelah kanannya ya. Nah, itu alat-alat lengkap banget, besar-besar lagi ya. Nah, ini ada anestesi dan NaCl ya untuk cental biasanya di sana. Oke, nah ini ada gambar saya. Nah, ini kayak gini ya. Kalau kita lihat yang di atas ada gambar, nah kayak seperti itu. Jadi bed ini rumah sakit ya. Nah, ini saya ya. Ini lagi megang pasien frozen shoulder ya. Jadi mereka rumah sakit ya, dan mereka melayani tradisional dan apa modern ya. Nah, ini ada contoh kasus penyakit. Kita ada waktu berapa menit lagi, Bu Nuning? Lanjut atau gimana? Ya, ini ada case ya. Jadi case-nya agak panjang ya. Ada case pasien HNP ya. Nyonya Y 33 tahun ya, ini saya case di sana ya, saya ambil ya. Nah, diagnosanya HNP lumbal. Kenapa HNP? Ya, karena sudah ada MRA-nya ya. Nyeri punggung bawah sampai paha ya. Paha kanan terasa panas dan kesemutan. Nah, ini sudah jelas ya, kesemutan panas ini pasti akan menjalar ya ke bawah, radikuler itu pasti akan saraf kejepit ya. Udah jelas ya. Nah, riwayatnya itu awalnya itu 6 bulan yang lalu pasien pernah terjatuh dari tangga dan mendarat dalam posisi terduduk ya. Jadi jatuhnya ya. Kemudian 2 minggu yang lalu pasien mengeluarkan nyeri pada pinggang hingga ke kaki. Nah, kalau sedang menjalani biasanya sudah saraf kejepit ya, karena sarafnya ketekan akhirnya menjalar ya. Pasien merasakan juga sensasi panas. Nah, apalagi sudah ada sensasi panas, nyeri, numbness ya, kesemutan ya pada paha kanan ya. Pasien dirujuk di Rumah Sakit Jiangxi dan telah menjalani rawat inap sejak 4 hari yang lalu ya. Riwayat penyakit dahulu tidak ada riwayat penyakit tertentu yang perlu dicatat, karena waktu itu kita kan rumah sakitnya rame ya, jadi saya catat tuh juga nggak terlalu full ya, dan bahasa sana kan bahasa Mandarin ya, dan losenya dokternya juga ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, jadi kita pakai interpreter ya, kadang-kadang kita banyak pasien jadi cepat ya. Nah, pasiennya adalah ibu rumah tangga ya. Kalau kesadarannya ya sudah jelas sadar masih ya waktu itu ya. Jadi masih bisa ngobrol, masih bisa ya, TTP-nya bagus ya, kompos mentis dan lain-lain ya. Nah, di sana juga ada melakukan mereka pemeriksaan, misalnya kakinya diangkat, sakit nggak, ya ketarik nggak, ya namanya SLR ya. Nah, dia ketarik ya, kalau lebih dari 70, dia nggak bisa, dia ketarik. Nah, itu biasanya ada saraf yang bermasalah ya. Nah, ada lagi apa kita lihat tingkat kemandirian dia ya. Nah, karena dia tadi masih bisa jalan, masih bisa apa apa masih bisa mandiri lah ya. Jadi ketergantungannya masih ringan ya, masih bisa sendiri ya. Cuman menjalar sakit nyeri ya. Nah, waktu itu nyeri saat istirahatnya 2 ya teman, nyeri bergeraknya itu lumayan ya, langsung 7 ya. Nah, ini aman ya. Terus, nah ini ada MRI-nya ya. MRI-nya 19 Maret 2023 ya. Karena saya kemarin ke Jiangxi itu 2023 terus 2024 ya. Nah, ini diskasnya L1, L2, ada ekstrusio ya. Ekstrusio itu yang pertama disbaging, prosesio, ekstrusio ya. Berarti sudah grade-nya ketiga ya. Ada lagi apa squeeze ya. Squeeze itu sudah keluar banget. Nah, ini stenosis ya, berarti menekan saraf ya. L2, L3, L4, L5, S1 ya mengalami prostusio ya. Kanan dan kiri dengan stenosis ya, menjepit saraf lagi ya, dan ada kompresi ya, menekan ya pada sisi saraf ya. Jadi ada tingkatannya, ada disbulging, prosesio, extrusio, squeeze ya kalau di MRI itu. Ya, saya suka belajar dengan kakak saya dokter radiologi ya, subspesialis anak. Jadi kadang saya kalau nggak paham tanya dia ya, karena dia lebih paham ya, lebih mendetil ya, gitu. Nah, ini nggak perlulah ya. Nah, terdapat keterbatasan dalam aktivitas ya, karena dia nyeri ya, berjalan disertai dengan, nah dia punya hiperlorosis ya, hiperlorosis itu terlalu cembung ke depan ya. Nah, HNP ya jelas ya, bukan kemungkinan lagi karena sudah ada MRI-nya ya. Nah, ini ada yang terapi intervensinya di sana ya, terapi intervensinya dia menggunakan Maxpex ya, Maxpex itu kayak parafin ya, dan lumpur vulkanik, ada herbalnya ya.
dipanaskan, dikompres ya 30 sampai 60 menit ya di pinggangnya ya 2 kali sehari. Nah, terus dia juga punya herbal ya, herbal di China ya, namanya Tahuang Siwo Decoction ya, untuk stagnasi darah, untuk melancarkan aliran darah. Terus ada untuk melancarkan aliran qi ya. Kalau di China itu ada qi ya, energi ya. Nah, dia bisa dengan Liqintong Decoction ya. Ada lagi untuk kolateral. Kolateral itu ada meridian, ada kolateral jaringannya yang menghubungkan meridian. Nah, ini ada Huashu Sujin Decoction ya. Nah, ada pun titik akupuntur juga digunakan ya. Nah, ini titik akupuntur gambar ini untuk nyeri biasanya ya. Ada Asepoin ya, ada Sensu ini BL23 di belakang ya, di punggung kita ya. Ada lagi Mingmen di L2 L3 ya, itu di titik lombal kita 23. Ada BL52 ya, belakang punggung kita ke bawah ya. Ada BL25 ya, ada GV ini di bawahnya Mingmen ya. Ya di bawahnya Mingmen ya. Terus ada BL40 ya di pinggang, BL57 ini di pinggang ke belakang ya, ke bawah ya. Nah, ini titik-titik akupuntur yang digunakan untuk HNP biasanya ya. Nah, kita edukasi di sana juga diedukasi ya dengan eh, apa habis dia sembuh itu dia harus bawa barangnya, jangan salah ya. Posisinya jongkok dulu, jangan langsung nunduk ya. Dikasih tahu ya, di sana juga diedukasi ya. Nah, bagus juga ya. Jadi selain dia diobatin, dia diedukasi juga ya. Terus tidurnya kayak tadi pasien saya yang HMP, Ibu ada nggak? Kan masih dia suka sakit, tapi memang jauh sudah perubahannya. Masih suka sakit. Saya bilang, Ibu sofanya melesek nggak gitu kan? Atau tempat tidurnya? Oh, tempat tidur udah keras Pak Alfian, sofanya. Nah, di sofa itu yang bisa membalikkan jadi masalah lagi ya. Karena dia melesak, dia masuk lagi ya. Nah, kurangi berat badan ya, pertahankan postur yang baik ya. Hindari mengangkat beban berat ya. Kalau dia sudah ada HMP maksimum 10% ya dari berat badan dia ya. Terus caranya juga tekniknya ada ya, seperti ini jongkok dulu baru ambil ya. Nah, ada juga di sana manipulasi tendon ya, di traksi ya, di stretching seperti ini. Ada juga dia menggunakan back brace ya untuk fiksasi supaya dia tidak terlalu bongkok ya. Di sana juga ada seperti ini ya. Disarankan menggunakan ini ya. Nah, ini yang kita lakukan di tempat saya ya, sama ya, sama seperti ini. Cuman saya jabarkan lebih detail ya, hampir sama di sana ya. Ini pelemasan dulu, stretching dulu ya, dilakukan staf saya. Nah, baru saya benarkan posisinya, yaitu Ina Cengku atau yang orang sekarang lagi musim kretek-kretek ya. Nah, cuman harus tahu anatomi, fisiologi ya, umur ya. Kadang orang tua itu kan ada osteoporosis ya. Nah, apalagi vertikalnya itu hati-hati ya, maksudnya jangan main traksi brak 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 brak. Nah, itu bahaya ya, karena karotisnya pecah. Itu bisa kejadian yang zaman dahulu ya ada ya. Nah, makanya kita perlunya sekolah, kita perlunya tahu anatomi ya, tahu posisi-posisi pembuluh darah ya, tahu yang mana kita harus tarik, yang mana kita enggak, yang mana kita perlu adjust ya. Nah, itu karena kita tahu ya, atau ada yang robek nggak boleh kita traksi ya, ACL atau PCL ya. Ada datang orang lututnya ngogel-ngogel ya, kita periksa dengan anterior posterior test ya. Ngogel-ngogel kita tarik ya, tambah robek ligamennya ya. Nah, itu harus kita tahu ya, jangan sembarangan ya maksudnya. Nah, ini ada juga di Rumah Sehat Alfian ada minyak ya yang dibuat dari cengkeh, pala dan serai ya untuk relaksasi, relaksan ya untuk masal otot. Nah, ini ada herbal yang sudah BP POM di Rumah Sehat Alfian untuk saraf kejepit, untuk sendi ya ada ini ya. Nah, ini ya, ini pengobatan integratif ini sangat bagus ya. Nah, makanya saya jadi kaprodi di Nalanda, saya mengajukan lagi, mengusulkan untuk buka pengobatan tradisional Tiongkok PTT karena nomenklaturnya sudah ada ya. Jadi kemarin saya sudah bikin proposal, sudah bikin borangnya ya, tinggal ACC yang atas ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya PTT ya, ada rumah sakit yang afiliasi ya, bagus banget ya. Kemarin juga saya informasikan ke Prof Munim ya, siapa tahu UI mau bikin kan, kalau UI bikin kan luar biasa ya, kerjasamanya internasional luar biasa ya, karena ini di apa eh, sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat ya. Oke, selesai Bu Nuning. Takutnya
Hari ini tentang pengobatan integratif di RSA sudah mempersuasi kita. Sebelum nanti jeda sejenak, mungkin perlu dicatat Rumah Sehat Alfian itu di mana. Biasa dengar juga sih, tapi boleh aja ditulis lagi. Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20 ya. Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20 di Pondok Kelapa di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik, mudah-mudahan integratif ini memang betul-betul bisa nyehatin fisik dan non-fisik kita. Kita jeda sejenak, nanti kami kembali ke ruang dengar Anda. Masih bersama Radio Silaturahim di acara yang mudah-mudahan benar-benar membuat kita tambah cerdas menjaga kesehatan ya. Bersama Rumah Sehat Alfian dengan Bung Alfian tentu saja. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya? Boleh? Oke, ini dari Ibu Umi Yatama. Dari Umi Yatama. Assalamualaikum. Saya itu pernah sakit batu empedu yang sudah lumayan lama, tapi sekarang terasa sakit lagi. Mau tanya dong obat herbal apa ya? Iya. Kalau misalnya dia
belum kolik ya, maksudnya masuk ke saluran empedu itu masih bisa kita obatin ya. Tapi kalau sudah Hmm. masuk ke saluran empedu ya takutnya menyumbat ya. Nah, itu kolik ya, nanti malah bilirubin ya jadi kuning ya, terus bermasalah infeksi ya, peradangan ya. Nah, tapi kalau sebelum itu bisa kita gunakan herbal untuk memecah dia ya, nanti jadi keluar di BAB ya. Nah, biasanya saya gunakan temulawak ya, jati Belanda ya, itu bisa kita gunakan ya. Nah, itu nanti akan dia serpihan-serpihan ya, tapi pantangin juga makanan-makanan berlemak ya, wajar pasti balik lagi karena makanan lima sembarangan ya. Jadi kalau batu empedu itu dari kolesterol ya. Kolesterol yang tinggi jadi batu empedu ya. Kalau asam urat jadi batu ginjal ya. Nah, jadi batunya nggak baik semua ya. Kalau batu yang bagus-bagus nggak apa-apa, batu Hmm. berlian, batu intan itu nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya ya tetap kalau sudah bagus ya, sudah pernah apa bersih misalnya ya. Nah, jaga makanannya ya. Jangan makan-makan yang berlemak lagi ya, yang empat sehat lima sembarangan ya. Nanti pasti akan terbentuk lagi batunya ya. Intinya itu ya, pantangin makan ya. Itu sering makan yang rebus-rebusan, yang kukusan, yang dibakar ya. Apalagi kukus, rebus, bakar, steam ya, yang goreng-gorengan dikurangin ya itu. Oke. Jadi untuk eh, yang barusan kita dengar ini, kalau yang bisa bikin kepala batu ada nggak sih? Jangan dihindari. Oke, pertanyaan berikutnya. Cara bangun dari duduk yang punya peran bagi yang punya saraf kejepit di pinggang kiri, apa yang harus saya lakukan nih? Terima Ya, kasih. jadi cara kita bangun itu kalau bagusnya sebelum bangun itu stretching dulu ya. Jadi Oh, jangan stretching langsung lompat gitu ya. jangan ya, semangatnya 45, ingat umurmu casingnya sudah beda ya. Jadi kakinya ditekuk ya dua-dua ya. Nah, terus Mhm. badannya tetap biasa aja ya, terlentang ya, tangannya bisa boleh ke atas ya, ke belakang begini ya. Nah, terus kakinya itu ditekuk, larikan ke kanan, badannya tetap ya. Jadi kakinya aja yang ke kanan sampai terasa ketarik, ya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Larikan ke kiri juga sama ya, 1, 2 di kakinya ya, kakinya Mhm. anggap. Jadi kakinya aja, badannya nggak usah bergerak. Nah, itu untuk stretching ya, supaya untuk merenggangkan ya. Nah, setelah dia mau bangun ya, sudah enak, sudah stretchingnya udah longgar. Nah, dia bangun itu miring dulu ya, miring dulu ya. Mau ke kanan, mau ke kiri boleh ya. Nah, turunkan kakinya dulu ya. Jadi dia miring di bed, dia turunkan kakinya dulu ya. Sudah kakinya sudah mulai turun sedikit. Nah, dia sanggah dengan tangannya untuk berdiri itu, untuk bangun itu. Satunya neken begini, satunya neken begini ya. Hmm. Jadi body badannya itu nggak berat. Jadi nggak pinggang yang main ya. Jadi yang main itu tangan sama tangan sebelahnya. Nah, dia turunkan kaki kan, eh, bebannya nggak berat. Ya Ya. kan, gravitasi ya. Nah, baru berdiri ya, itu jangan langsung wood, jadi terlentang langsung wood. Nah, itu nggak boleh ya, itu karena akan bermasalah ya itu. Oke. Jadi hati-hati kalau mau bangun untuk yang punya saraf kejepit. Nggak bisa ditawar ya. Kalau enggak nanti makin parah. Ah, Ini pertanyaan dari enggak ada namanya. Mbak Nuning tanyain deh, kalau misalnya sering kesemutan di bagian lengan, itu kenapa ya? Atau karena saya manis jadi semutnya suka? Oh, maaf. Kesemutan di bagian lengan. ini ketularan saya sudah ini kayaknya. Ketularan manisnya apa ketularan Ketularan manusia, semutannya? ketularan manusia ya. Jadi kesemutan itu ada banyak beberapa faktor ya. Kalau misalnya sebelah kesemutan bisa aja karena apa, servikalnya kejepit ya, Hmm. servikalnya kejepit. Nah, tapi kalau misalnya dia kesemutan dua-dua ya, biasanya kolesterol ya. Nah, kalau kolesterol yang kejepit, nah itu biasanya kolesterol yang kejepit. Kalau biasanya kolesterol ya, biasanya Mhm. dua-dua.
Tapi kalau misalnya dia hanya sebelah, nah itu biasanya servikalnya kejepit ya. Nah itu dicek ya apakah kolesterolnya tinggi atau karena servikalnya kejepit ya. Nah kalau misalnya kolesterol ya bisa kita hindari makanan-makanan berlemak ya. Terus apa olahraga ya, pantangin makan. Nah tapi kalau servikalnya kejepit ya harus kita benarkan posisinya ya seperti itu. Baik, kita lanjut ke ini dari Mbak Siska. Kurma itu bagus buat mah ya, Pak Alfian. Selama Ramadan kan makan kurma tuh, mahnya kok nggak pernah kambuh. Wow, seperti itukah manfaat kurma juga? Terima kasih. Iya, Mbak Siska udah nggak mah-mahan lagi ya. Gimana gimana? Jadi kurma itu emang sangat membantu. Dia bisa menurunkan asam lambung ya. Jadi Hmm, kurma itu bisa menurunkan asam lambung ya. Nah, jadi kurmanya akan kurmanya. Jadi lambungnya itu akan turun asamnya ya, mendinginkan dia itu, mendinginkan. Sama kayak pepaya ya, kunyit ya. Nah, itu untuk mendinginkan. Nah, nanti asam lambungnya nggak naik. Makanya kurma bagus ya. Tapi hati-hati bagi yang gula ya. Kalau gula kurma ya itu akan nanti berefek naik gulanya ya. Jadi kalau untuk gula ada gula hati-hati ya, jangan terlalu banyak kurmanya. Kalau bisa ya dihindarin deh kalau orang gula ya naik pasti gulanya ya. mhm. Banyak yang dimunculkan kalau orang terganggu gula darahnya ya. Benar-benar Oke, kalau misalnya ada gula yang akan ber- terjadi. yang berikutnya nih Pak Budi nanya, saya suka sekali minum air jahe, rebusan jahe. Terus kalau setiap hari dikonsumsi, aman apa enggak ya Mbak? Nah, Jahe. kalau itu kan memang sifatnya minyak atsiri ya, maksudnya itu menghangatkan ya. Nah, cuman kalau dia sering-sering jahi, kalau ada emah, dia akan perih ya, akan Hmm, perih. Nah, itu akan bermasalah ya. Kalau misalnya jahinya terus-terusan, terus-terusan ya, nah nanti perih akan mual ya. Kalau bisa jahe itu dikombinasi ya dengan kunyit, jadi dia lebih aman ya. Jadi apa? Kombinasi dengan kunyit ya supaya apa? Supaya dia aman ya, supaya tidak perih ke lambung ya, karena lama-lama dia akan menggerus ya, menggerus akan bermasalah ya, bermasalah di lambung. Jadi tambahkan dengan kunyit ya, tambahkan kunyit ya. Jahe boleh ya, tapi tambahkan kunyit ya supaya nggak tergerus ke lambung, nggak perih ya. oke, jangan jahe doang, jadi gitu ya. Hmm. Baik, ini dari Ibu Suratmi. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam, betul. Obat herbal lutut yang cenut-cenut sakit ngilu apa ya? Terus ujung-ujung jari saya juga suka kecemutan. Oh, oh. Dua-dua Nggak atau ada kan kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada diabetes. Wow, udah dicek nggak ada, tapi itu tadi yang terjadi. sebelah doang atau kanan kiri? Nggak dijelasin, cuman lutut lagi cenut-cenut. Ya, kalau lutut perempuan umurnya 55 tahun ke atas ya atau bodinya gemuk ya. Nah, biasanya OA, osteoartritis ya, Hmm, tangan sendi ya, ada pengapuran ya. Cenut-cenut itu karena pengapuran ya. Nah, kesemutan bisa aja terjadi karena ada varises misalnya ya, atau dia ada kejepit di sendi lututnya, kan di situ kan ada saraf-saraf ya. Nah, bisa juga dia ke bawah ya, tapi biasanya ada varises ya. Coba dicek belakangnya ada varises nggak ya. Nah, makanya tadi saya tanya kesemutannya dua-dua atau satu ya. Nah, terus lutut tadi udah jelas ya, biasanya OA ya, osteoartritisnya. Coba dilihat, dicek, ditekuk ya bisa nggak, atau ditekan ada bengkak nggak, ada fluid nggak ya. hmm. Terus kalau dingin dia peka nggak? Maksudnya kalau dingin tuh lebih sakit nggak ya? Kalau biasanya kalau orang OA itu dingin dia lebih sakit ya, lebih nyeri ya. Terus bunyi nggak krepitasi, kretek-kretek, kretek-kretek ya. Nah, biasanya kalau orang OA yang sudah grade 2 grade 3 dia akan bunyi ya, krepitasi namanya. Nah, nyeri itu karena dia antara bantalannya tuh kegesek ya. Nanti Mhm. bantalan habis tulang dengan tulang ya. Makanya kalau dia gemuk, turunkan berat badan ya. Itu pakai deker ya, pakai deker untuk membantu ya, deker supaya tidak terlalu high impact, tidak terlalu menekan ya. Nah, kalau dia nekan sakit, gesek-gesek ya. Itu. Oke.
Iya, dan ini tadi keterangan dari Ibu Suratmi, asam uratnya oke loh. Jadi berarti eh, OA, ah, ah, osteoartritis. iya iya. Nah, Oke, kita lanjut lagi ke, tunggu sebentar. Ah, ini dia nih. Kalau misalnya saya nggak suka jamu-jamuan, kalau untuk tetap bisa dikonsumsi, dijadiin, dimasukin ke dalam kapsul misalnya kayak kunyit, itu nggak ada bedanya kan? Terima kasih. Iya. jadi kalau kapsul itu sebenarnya menghindari rasa, ya rasa yang Mm-mm. kayak Loto kan pahit, pahit banget sambil Loto tuh ya. Tapi kalau minum sambil lihat saya biasanya manis jadinya ya. Iya, Pak Alfian manisnya tingkat tinggi. Gara-gara tadi tuh yang ada mancing-mancing gitu. Semut ya. Semut suka karena manis. Iya iya iya, oke sih. Terus? Enggak sih, Anda supaya nggak ngantuk ya. Mhm. Nah, jadi di kapsul boleh gak ada masalah. Atau dengan kalau kita tuh ada belajar namanya jus herbal ya. Nah boleh Nah, kita campur dengan jus. Kalau misalnya kita nggak ada gula, boleh campur dengan mangga ya. Misalnya kunyit tadi sudah kita rebus tuh. Air untuk ngeblendernya pakai kunyit, air kunyit itu ya. hmm, Pakai rasa mangga ya. Ada lagi menggunakan apa yang wangi-wangi, misalnya kapulaga, cengkeh, kan itu lebih enak rasanya kan. iya. Tambahin serai ya kan, enak ya, secang ya. Nah, kalau mau tambahin lagi kolang-kaling boleh di dalamnya ya. Tambahin gula aren boleh ya. Tapi kalau memang ngerasa jamu itu gimana ya, ya sudah pakai kapsul ya. Boleh Yang dikapsulin penting boleh. masuk ke perut gitu ya. Ya, karena ekstrak kan banyak sekarang ekstrak Mm-mm. ya. Cuman penggunaan ekstrak kita lihat ingredientnya, cara makannya ya, berapa kapsul, jangan terlalu tinggi ya. Karena kalau ekstrak itu 10 karung jadi 1 karung ya. Dan kunyit itu bisa menurunkan tensi ya. Jadi nanti hipotensi dia ya. Jadi harus dilihat dulu ingredientnya. Kalau bisa penggunaan ekstrak itu dengan ahli ya. Kalau misalnya ya ahli herbalistik atau dia paham ya, itu lebih baik, lebih bagus, lebih aman. Tapi kalau rebusan masih aman ya. Iya. Ini dari Mbak Ita, Mbak Nuning, di depan rumah itu aku punya pohon belimbing sayur. Oh, belimbing buluh maksudnya ya. Bisa Oh, enak itu. bermanfaat buat apa aja sih? Sayang deh, masa cuman kalau bikin asam padeh doang dipetik? Oh, Iya, saya juga nanam tuh belimbing mulu, lagi nanam ya, masih kecil ya, karena kemarin renovasi habis semua. Nah, baru saya tanam lagi belimbing uluh ya. Barusan kita bahas kemarin belimbing uluh untuk apa? Ayo, Bu Nuning masih ingat nggak? Untuk rawat. wah, ya, jadi kemarin kita bahas belimbing ulu untuk jerawat ya. Ternyata belimbing ulu itu mengandung antiinflamasi, antibakteri. Mhm. Nah, jadi kalau orang ada jerawat ya, antioksidan juga ya. Jadi kalau ada jerawat bisa kita olesin ya. Jadi kita slice, olesin, bersihin dulu, cuci. Mhm. Ada jerawat olesin aja ya. Karena dia kan kecut sifatnya. Jadi kalau yang kecut itu berminyak biasanya berkurang ya. Apalagi mukanya yang lembab suka berminyak ya. Nah, boleh juga mau diolesin ke muka-muka ya. Tapi Nah, kalau wajah yang kecut nggak bisa nyembuhin apa-apa. jadi jadi selain kita bikin asam pade, ya memang enak itu ya asam pade, terus pindang ya. Nah, Mhm. kari pun juga tanam tuh daun kari itu. Kalau kita mau bikin kari, saya ada di depan tuh ya kari. Jadi di depan rumah tinggal ngambil aja. Terus ada sambung nyawa, suka dibikin sayur, ada pepaya Jepang ya, tinggal metik aja saya. Itu 80 tanaman termasuk itu tadi yang barusan disebut. Gila, Iya, keren banget. kemarin kan sirih merah, sirih hitam tuh, sirih hijau mati karena itu sudah saya tanam lagi ya. Aha. Sudah masih pendek, melati ya, belimbing biasa, ada sawo ya, ada mangga. Jadi saya tanam-tanam, ada pisang tanduk ya, itu wah enak banget tuh pisang tanduk ya, dari pesantren lagi dari Sukabumi ya. Jadi enak banget. Nah itu nanam kelapa juga, kelapanya manis ya. Tapi masih pendek ya, itu ya nanti mudah-mudahan nanti generasi ke bawah itu menikmati itu. Jadi, Ikhwan Akhwat, kalau kita berkunjung ke Rumah Sehat Alfian yang ada di Jalan Ruyung nomor 7 tadi, itu kita bisa ke kebun, menikmati pemandangannya atau mungkin juga bisa metik-metik daunnya.
Nah, ada jagung juga ya, cuman belum belum tumbuh banget ya. Jadi Mhm. saya bikin saung di depan tuh, saya bikin saung. Jadi nanti kalau ada pasien atau yang mau berkunjung, nah enak ngelihat sambil duduk-duduk, dia lihat tanaman ya. Nah, cuman Nyuci ya belum mata tinggi. namanya ya. Nah, nyuci mata, nyuci daun ya. Nyuci daun. Ada bunga telang. Nah, bunga telang kan bagus warnanya, ya. Warnanya ungu, bunga melati, putih. Nah, itu kan enak ya. Maksudnya kita, nah itu sebagai obat ya untuk mengurangi stres ya. Ada orang senang tanaman ya. Nah, orang senang tanaman tuh hobinya tanaman ya alihkan ke tanaman ya. Ada saya tuh pasien dia senang Ngilangin berkebun. stres tuh, hobi Ah, ngilang. tanaman. Kalau Iya. hobinya belanja, Nah, ngilangin itu stres gimana suaminya dong? yang stres. Kalau dompetnya Suami- nggak penuh. Suaminya yang stres. Oke, ini ada pertanyaan dari nggak ada namanya di sini. Tadi saya dengar tentang terapi lintah. Itu Ya. lintahnya gigit kita gitu, aku belum pernah sih. Terus Nah, untuk kepentingan menyehatkan apakah gerangan ya. dengan terapi lintah? Iya. Asal jangan lintah darat ya. Kalau lintah Lain darat. lagi ceritanya. Jadi lintah tuh banyak jurnalnya. Bisa dibuka aja sambil dengar saya searching ya. Leech terapi atau hidroterapi jurnal, Mhm. jurnal ya. Tulis saja itu pasti akan keluar ya. Banyak sekali jurnalnya ya. Nah, lintah itu punya enzim. Enzimnya itu sebagai antikoagulan, mengencerkan darah ya. Enzimnya itu hirudin namanya ya. Dia bisa inhibit plasmin, bisa sebagai antibakteri, antiinflamasi ya. Nah, makanya kemarin prof saya minta saya udah S3-nya itu aja. Cuman kan saya tahu UI kan, UI itu Mhm. banyak. Nah, harus kita siapkan dulu ya kalau mau fight ya. Nah, terus nah karena enzimnya tadi mengencerkan darah, kita gunakan bisa untuk varises ya, bisa untuk kolesterol, bisa untuk jantung, bisa untuk stroke. Nah, tadi kan pasien tadi yang saya cerita dia pernah stroke, datang ke sini, terus dia datang lagi ngeces ya stroke berulang ya. Jadi susah nelen juga ya. Nah, tadi Hmm. dia datang ke sini ya. Nah, akhirnya sudah nelennya sudah agak mudah, ngecesnya sudah berkurang ya. Nah, satu lagi tadi pasien dia pusing kepalanya ya karena aliran darah ke otaknya kurang ya. Karena kejepit ya kemungkinan ya. Jadi ada saraf, ada pembuluh darah yang kejepit ya. Nah, itu saya kasih terapi lintah. Nah, akhirnya dia makan obat medis itu seminggu biasa setiap hari ya, 2 tablet yang merah Jadi dan biru. berkurang. Sekarang berkurang cuma sekali ya. Mhm. Setengah lagi ya. Nah, itu kan perubahannya luar biasa ya itu. Nah, jadi lintah tuh banyak banget ya sampai kemarin juga ada yang dokter di Salemba dia menggunakan lintah setelah pasca operasi ya. Jadi ternyata lebih cepat untuk neovaskularisasi untuk pembuluh darahnya terbentuk ya. Jadi bagus ya. Jadi jurnalnya itu ilmiah ya. Kalau saya senang yang ilmiah karena saya akademisi dan praktisi ya. Mhm. Saya eh, dosen ya, saya juga kaprodi ya. Jadi saya senang yang ilmiah ya gitu. Oke. Jadi ternyata asal bukan lintah darat, lintah itu hewan kecil yang sangat bermanfaat ya. Iya, Cuman lintah digigit itu sama dia nggak sakit apa kan ya? Sakit sakit lah, ya sakit seperti gigit semut nggak mungkin nggak sakit ya. Nah dia sak. sebelum sebelum dia menyedot darah dia ngasih enzim dulu ya. Nah Nah, dia ngigit tuh dia ngasih enzim supaya encer darah. Setelah darah itu encer dia minum ya karena dia dia kan makannya darah ya dia minum. eh, Nah jadi kita butuh enzim. keuntungan kita dapat enzimnya, sementara untuk Ah, dia ambil darah kita nggak masalah ah, juga sih, karena kan lintah iya. kecil. Kalau ular tuh untuk ngambilnya mungkin banyak ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Nita. Tadi saya dengar tentang jati Belanda. Emang beli jati Belanda di mana? Yang saya tahu sih jati pohon. Oh, oh. Daunnya daun jati Belanda ya ada banyak di online shop juga banyak Oh, ya tinggal beli pesen aja ya. herbal kan. Cuman jati Belanda itu BAB-nya jadi lancar juga ya kalau misalnya dia susah BAB boleh ya tapi kalau misalnya dia untuk batuk pedut tadi dikombinasikan ya dan jati Belanda itu mengandung tanin ya kalau misalnya jangka panjang akan agak perih ya nah makanya Mhm. harus berkonsultasi kombinasinya ya jangan sembarangan menggunakan ya jadi harus konsultasi ya harus jelas ya maksudnya kalau penggunaan ekstrak ya tapi kalau penggunaan rebusan masih aman ya. Oke. Ini ada yang bertanya terkait dengan Baal. Baal tuh apa? Kebas kali ya. Bas ya bakal kebas Itu tidak berasa. kenapa ya? Saya sering merasakan hal seperti itu, tapi begitu digerak-gerakan dan ini sih di
digoyang-goyang lumayan, tapi kalau terlalu sering jadi takut. Baal kebal. Baal kebas sebelumnya kesemutan dulu biasanya. Sudah kesemutan dia baru baal, dia kebas. Nah biasanya aliran darah yang nggak lancar ya. Apalagi kalau tadi dia clue-nya dia ngomong digoyang-goyang ya Hmm, diluruskan, dia hilang kebasnya ya mungkin sudah jelas pembuluh darahnya bermasalah. Biasanya ada katup atau pembuluh darahnya yang ketekan atau iya. ada plak ya. Nah itu biasanya eh, karena aliran darahnya ya sudah dia luruskan sudah biasanya kebasnya berkurang ya. Gitu. Jadi harus melancarkan aliran darahnya ya intinya itu. Kalau beda dengan kram, kram itu bahaya nggak sih? Tadi sebelumnya tadi pertanyaannya di nomor berapa ya? Kram itu katanya kurang cairan. Masa iya sih cuman kurang minum doang bisa kram? Kejang-kejang di kaki betis gitu. Gimana Ya, penjelasannya? kram tuh banyak faktor ya, misalnya penumpukan asam laktat ya, Mhm. eh, terus ya kurang cairan ya, kurang mineral ya, atau dehidrasi tadi kurang cairan ya, atau ada saraf yang kejepit ya bisa juga ya. Nah, saraf kejepit itu bisa menyebabkan kram juga ya. Atau penumpukan asam laktat ya. Jadi kadang-kadang dia juga nyeri sampai terasa kram ya. Nah, kalau apa ya kejepit saraf ya kita benarkan sarafnya yang tertekan ya. Tapi kalau misalnya dia kurang minum ya minum tinggal ya. Kalau misalnya dia masalah asam laktat misalnya ya bisa kita jarum ya, bisa kita lancarkan dengan moksa ya. Jadi tergantung nanti clue-nya di mana ya. Nah, biasanya kalau biasa saraf kejepit ya sudah tinggal kita benarkan posisinya supaya dia tidak menekan. Ya, ya, ya menarik sekali Ikhwan Akhwat. Sayangnya kita sudah di penghujung. Kita akan Hmm. simak rangkuman dari bahasan terkait dengan pengobatan integratif di RSA. Di Ya, rumah sehat, enak aja rumah sakit. Rumah sehat Alfian. Silakan. oke baik terima kasih Bu Nuning. Jadi eh, pengobatan itu ya memang bagusnya eh, menyeluruh ya menyeluruh tidak hanya bodinya ya tapi body, mind, soul, spirit dan energi. Jadi body pikirannya tubuhnya ya, mind itu pikirannya, soul itu jiwanya, ya spirit semangatnya dan energi ya energi itu ya lingkungannya yang positif ya. Nah itu akan terciptalah suatu pengobatan integratif ya. Jadi modern, konvensional, dan tradisional sehingga terjadilah holistik menyeluruh ya. Nah, itu yang diterapkan di Rumah Sehat Alfian. Makanya saya kenapa sekolahnya banyak banget ya, ada fisioterapi, ada TCM ya, ada Herbal Medic UI ya. Nah, ini tinggal dokternya ya, dokternya mudah-mudahan lah doakan ya bisa Amin. segera biar ya terus menambah ilmu ya. Jadi tapi saya S1-nya banyak Bu Nuning karena S1 yang banyak ilmu ya. Itu banyak S1 yang Ya, cepat ya. ya, ya. Karena kalau cari ilmu S1 biasanya. Nah, Rumah Sehat Alfian itu menerapkan seperti itu yang ada di GNC Hospital, yang ada di Herbal Medic UI, yang ada di fisioterapi di Binawan. Saya alumni Binawan juga fisioterapi. Nah, itu saya gunakan ya. Ternyata semua pengobatan tuh bagus ya asal kita tepat diagnosanya ya paling penting tuh diagnosa ya. Nah diagnosa bisa menegakkan intervensi ya. Nah jadi ada pasien itu yang bukan hanya fisiknya yang sakit tubuhnya tetapi pikirannya juga sakit. Nah itu harus kita kembangkan ya atau dia susah tidur tadi dengan hipnoterapi bisa kita gunakan ya supaya dia relaksasi supaya dia tidur ya. Nah itu bisa kita ubah ya dia takut ketinggian kita ubah dengan dia berani ya. Ada karyawan saya itu takut lintah ya, megang lintah. Orang lintah itu dikobok-kobok dia. Nah, itu saya hipnoterapi ya. Kita alihkan dengan pikirannya yang lintah itu lucu, lintah itu baik ya. Nah, akhirnya dia senang ya dengan lintah. Malah terapi terus ya, Pak, izin terapi, Pak, izin terapi. Jadi ya pengobatan tuh semua baik asalkan ada penelitian atau jurnalnya ya atau kita sudah tahu ada efek farmakologinya kemana ya untuk herbal ya atau sudah pernah digunakan ribuan tahun yang lalu. TCM itu kan sudah 2000 tahun yang lalu ya. Nah, itu pengobatan yang lama ya dan dulu juga pengobatan-pengobatan dokter-dokter Islam juga bagus ya. Dulu yang ada fasdu ya dia keluarkan darah ya karena itu berlebihan. Karena tensi tinggi kalau dikeluarkan darah pasti akan turun ya. Nah, bisa kita gunakan modern dengan plebektomi ya.
dengan steril ya lebih bagus, atau dengan terapi lintas sekali pakai kita matikan ya kan, itu disposable ya. Jadi pengobatan itu hanya harus harus menyeluruh, dan kita berikan edukasi ya. Edukasi itu tidak berupa pantangan saran, tapi bagaimana dia mengangkat ya, atau Mhm. bagaimana dia posisi mengambil barang ya, atau dengan makanan tadi pantangan 4 sehat 5 sembarangan ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Terima kasih Bung Alfian yang sudah mempersuasi kita semua. Integratif ya. Gabungan antara pengobatan konvensional dan komplementer ini memang luar biasa sekali. Kenal. Dicatat sekali lagi kalau mau ke sana, rumah sehat Alfian itu ada di Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, mudah-mudahan holistik, integratif, nyahatin fisik dan non-fisik kita, semangat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa juga akan membuat kita jauh lebih sehat ya, karena orang yang banyak tahu soal kegunaan puasa itu bilang keren banget. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita sampai juga ke Idul Fitri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.